Bikin towel kena mental, striker 26 miliar dipamerkan. Bek timnas Jay Eazer siksan Romelu Lukaku sampai hampir patah. Angin segar buat timnas, pemain Australia keok sebelum bertanding. Heboh, skandal pengaturan skor era PSSI-nya towel terkuak. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Bikin towel kena mental, striker 26 miliar dipamerkan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memamerkan momentum dirinya salaman dengan pemain-pemain keturunan untuk dinaturalisasi, salah satunya adalah Ole Romeni yang sedang dalam proses menuju WNI. Ia mengatakan ini merupakan program demi timnas Indonesia menuju panggung dunia. Selain Ole, Tim Gibbons dan Dion Mars juga dipamerkan oleh lelaki yang juga Menteri BUMN tersebut. Tak lupa mereka yang sudah resmi bisa memperkuat timnas Indonesia dipajang Erick Thohir. Lantas hal itulah yang membuat Bung Toel kebakaran jenggot. Seperti diketahui, para pemain yang dipamerkan oleh Ketua Umum PSSI adalah Tom Hai, Marten Paes, Calvin Verdong, Eliano Reinders, Jay Eazer, Mesilger hingga Kevin Dix. Pemain-pemain ini diharapkan bisa membantu timnas Indonesia ke panggung dunia. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi itu memang berdampak besar bagi timnas Indonesia. Saat ini, skuad Garuda ada kans tampil di Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih sedang bersaing di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak mudah karena lawan-lawan tim asuhan Sintayong adalah Jepang, Australia, Cina, Bahrain, dan Arab Saudi. Erick Thohir yakin timnas Indonesia bisa mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, namun syaratnya harus bekerja keras. Kepercayaan itu hadir untuk berjuang bersama membawa Merah Putih bisa tampil di panggung dunia. Tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan bekerja dengan hati untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia, kata Erick Thohir. Bek timnas Indonesia Jay Eazer siksa Romelu Lukaku sampai hampir patah. Salah satu media Italia membeberkan keunggulan Jay Eazer yang menarik minat sejumlah klub. Meski Venezia berjuang di papan bawah Serie A 2024-2025, Jay tampil solid dan mencuri perhatian. Media Italia memuji Jay Eazer atas fisiknya yang atletis dan tinggi 192 cm dengan berat 82 kg. Ia kuat dalam duel fisik, permainan udara, dan memiliki kecepatan luar biasa. Jay juga dikenal dengan koordinasi yang sangat baik dan kemampuan one-on-one yang solid. Selain itu, media Italia memuji teknik dan kemampuan penguasaan bola Jay Eazer di atas rata-rata. Fisik dan tekniknya dikembangkan dari masa pelatihan muda hingga awal karirnya, membuatnya cocok sebagai bek tengah. Media Italia menilai Jay Eazer memiliki pemahaman yang baik dalam visi permainan. Dia ahli dalam membaca pergerakan lawan dengan kemampuan intercept dan merebut bola tanpa perlu melakukan tackle. Selain itu, Jay pandai menempatkan posisi dan mengatur pertahanan sebagai jantung lini belakang dengan 3 bek. Seperti diketahui, Venezia yang melawan Napoli dalam lanjutan Serie A Italia pada Minggu malam kembali mengalami kekalahan. Jay Eazer yang tampil penuh bahkan mendapat kartu kuning. Sebelumnya, jelang melawan Napoli, pelatih Venezia menegaskan Jay Eazer akan memainkan peran penting. Napoli yang memiliki striker Big Room julukan Romelu Lukaku akan coba dimatikan oleh strategi yang diterapkan oleh Di Francesco yang merupakan pelatih Venezia. Menurut Di Francesco, keberadaan Lukaku akan coba diredam oleh bek timnas Indonesia Jay Eazer. Dengan kelebihan fisik dari Lukaku, Di Francesco menugaskan Jay Eazer untuk mengawalnya. Angin segar buat timnas Indonesia, pemain Australia keok sebelum bertanding. Timnas Indonesia mendapatkan angin segar jelang menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain The Sockers banyak yang mengalami cedera. Memang, laga timnas Indonesia melawan Australia bakal digelar Maret 2024 mendatang. Artinya masih sekitar 3 bulan lagi. Kendati begitu, The Sockers memiliki kekhawatiran dengan banyaknya pemain yang mengalami cedera. Terkini ada bek andalan Harry Souttar. Pemain jangkung tersebut mengalami cedera ketika membela Sheffield United melawan Burnley pada Jumat 27 Desember 2024. Ia tertatih-tatih meninggalkan lapangan. Pelatih Sheffield United Chris Wilder mengatakan kegelisahannya terkait kondisi Harry Souttar sebab cederanya terlihat sangat buruk. Adapun Harry Souttar sendiri memiliki riwayat cedera ACL yang membuat performanya semakin menurun.
Selain Soutar, Australia juga tidak akan diperkuat Alessandro Kirkati yang bakal absen lama karena cedera ACL pada November 2024 lalu. Striker The Squares bernama Kusini Yengi juga tumbang dengan alasan cedera lutut. Ia dikabarkan akan absen pada Februari mendatang. Heboh, skandal pengaturan skor era PSSI-nya Toel terkuak. Akun hacker @vote_anonim kembali mengunggah postingan mengejutkan yang menyinggung pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Toel. Kali ini, akun tersebut menyinggung sebuah kode bernama air mani gajah dalam tubuh PSSI di era Bung Toel. Diketahui, Bung Toel merupakan juru bicara PSSI di era kepemimpinan Lanyala Mataliti pada tahun 2015 sampai 2016 sebelum dibekukan oleh FIFA. Meski tak menjelaskan secara spesifik, namun tak sedikit warganet yang mengaitkan dengan hal negatif dalam tubuh PSSI saat itu. Opini saya air mani gajah mengarah ke indikasi match fixing yang uang artinya cair dan permainan sepak bola gajah atau pengaturan skor, kata akun @kapten. Sebelumnya, pengamat sepak bola lokal Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin juga memilih untuk tidak akan lagi mengkritik pelatih timnas Indonesia Sintayong setelah mendapat ancaman di media sosial. Hal itu diungkapkan Coach Justin melalui akun media sosial miliknya Jumat sambil menunjukkan unggahan akun @vote_anonim yang berisi ancaman kepada dirinya dan sejumlah pengamat sepak bola lainnya termasuk Bung Toel, sakraan akrab Tommy Welly dan Akmal Marhali. 2024 tahun tak terlupakan bagi timnas Indonesia. Tak terasa, kini tengah berada penghujung tahun 2024 bagi tim nasional sepak bola Indonesia. Tahun ini terasa begitu spesial hingga mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh para penggawa Garuda. Ya, berbagai prestasi dan pencapaian telah ditorehkan oleh timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Prestasi dan pencapaian itu ditorehkan oleh timnas Indonesia Putra, berbagai kelompok umur, dan timnas Putri Senior. Dan mari kita bahas berikut ini. Timnas Indonesia pertama kali lolos fase gugur Piala Asia. Awal tahun 2024 dibuka dengan pencapaian bersejarah timnas Indonesia Putra Senior yang tampil di Piala Asia 2023 yang digelar dari 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Momen bersejarah itu terjadi pada 26 Januari 2024. Kala itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah, skuad Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar setelah gagal pada 4 kesempatan sebelumnya di tahun 1996, 2004, dan 2007. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia menjadi peringkat ketiga terbaik saat babak fase grup. Sayang, pasukan besutan Sintayong tidak bisa melangkah lebih jauh lagi karena kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar. Kendati demikian, ini merupakan pencapaian terbaik timnas Indonesia dalam 5 edisi keikutsertaan di Piala Asia. Setelah tim senior berhasil ukir sejarah di Piala Asia, giliran skuad Garuda Muda yang menorehkan sejarah di Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar. Momen bersejarah itu terjadi pada 25 April 2024. Pertama kali tampil di turnamen Piala Asia U23, timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan berhasil melangkah jauh hingga menembus semifinal setelah mengalahkan Korea Selatan melalui babak adu penalti dengan skor 11-10. Berhasil menembus semifinal, timnas Indonesia U23 hanya butuh satu kemenangan lagi agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 karena hanya juara, runner-up, dan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 yang akan mendapat tiket. Namun, Ivar Jenner dan kawan-kawan dua kali gagal memanfaatkan kesempatan tersebut lantaran kalah 0-2 dari Uzbekistan di semifinal, lalu kalah 1-2 dari Irak di perebutan tempat ketiga. Meski begitu, Indonesia masih punya satu kesempatan lagi karena masih harus melakoni pertandingan playoff antara Konfederasi melawan Guinea pada 9 Mei 2024. Akan tetapi, skuad Garuda gagal lagi mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024 setelah kalah 0-1 dari Guinea. Kendati demikian, pencapaian timnas Indonesia U23 ini sangat diapresiasi karena melebihi ekspektasi.
Setelah Januari berhasil mencatatkan sejarah di Piala Asia, kali ini skuad Garuda terbang lebih tinggi dengan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia untuk pertama kalinya. Kepastian itu didapatkan setelah timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 pada matchday terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melaju ke putaran ketiga dengan status runner-up grup F berkat torehan 10 poin dari 6 laga. Ini merupakan pencapaian terbaik timnas Indonesia selama mengikuti kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selain itu, timnas Indonesia asuhan Sintayong juga lolos otomatis ke Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi setelah lolos ke putaran ketiga. Setelah timnas Indonesia senior dan U23 mengukir sejarah di panggung sepak bola Asia, giliran timnas Indonesia U19 besutan Indra Sapri yang mencatatkan prestasi di Asia Tenggara. Pada 29 Juli lalu, skuad Garuda Nusantara menjadi kampiun sekaligus mengakhiri puasa gelar Piala AFF U19 selama 11 tahun, setelah mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Berselang 2 bulan kemudian, tepatnya 29 September 2024, skuad Garuda Nusantara besutan Indra Syafri memastikan tiket ke Piala Asia U20 2025. Kepastian itu didapat setelah timnas Indonesia U20 bermain imbang 1-1 melawan Yaman pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 di Stadion Madia, Jakarta. Hasil imbang tersebut membuat Garuda Nusantara menduduki puncak klasemen akhir grup F dengan 7 poin dari 3 laga. Sedangkan Yaman di posisi kedua dengan 7 poin dari 3 laga. Yaman pun lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 sebagai salah satu dari 5 runner-up terbaik. Pada 27 Oktober 2024, timnas Indonesia U17 berhasil mengikuti jejak para senior yang juga berlaga di Piala Asia. Kepastian itu didapat setelah skuad besutan Nova Arianto bermain imbang 0-0 melawan Australia dalam matchday ketiga atau terakhir kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah, Kuwait. Hasil imbang tersebut membuat timnas Indonesia U17 memastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 melalui jalur peringkat kedua terbaik. Kesuksesan tim besutan Nova Arianto ini melengkapi kiprah timnas senior dan U20 yang juga telah memastikan diri berlaga di Piala Asia edisi terdekat. Timnas Putri Indonesia sukses menjuarai Piala AFF Putri 2024 setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 3-1 pada laga final yang digelar di New Laos National Stadium, Vicente, Laos, Kamis 5 Desember 2024. Itulah momen-momen tak terlupakan buat timnas Indonesia sepanjang tahun 2024. Semoga di tahun 2025 nanti timnas Indonesia kembali menorehkan prestasi dan pencapaian yang luar biasa.